Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah materi tentang Sayyid Muhammad Nahwib Al-Attas. Biografi Sayyid Muhammad Nahwib Al-Attas. Nahwib Al-Attas merupakan seorang filsuf yang memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Nahwib ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Muhsin Al-Attas. Dia dilahirkan di Bogor, Jawa Barat pada September 1931 Masehi. Ibunya bernama Syarifah Rakuan Al-Aidrarus yang asli dari Bogor yang masih keturunan bangsawan Sunda di Sekapura. Sedangkan ayahnya bernama Syed Ali Al-Attas yang masih tergolong bangsawan di Johor, bahkan mendapatkan gelar Sayyid yang dalam tradisi Islam yang mendapat gelar tersebut merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Bimbingan orang tua pertama sifat dasar bagi kelanjutan hidup Sayyid Al-Attas. Ketika berusia 5 tahun, Al-Attas diajak orang tuanya migrasi ke Malaysia. Di sini Al-Attas dimasukkan ke dalam pendidikan dasar Maheng Primary School sejak tahun 1936 sampai 1941 sampai usia 10 tahun. Melihat perkembangan Sayyid Al-Attas yang kurang menguntungkan, yakni ketika Jepang menguasai Malaysia, maka Al-Attas dan keluarganya pindah ke Indonesia. Di sini kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Urwah Al-Fusqah, Sukabumi selama 5 tahun. Sebuah lembaga pendidikan yang menggunakan bahasa Arab sebagai pengantar. Di tempat ini Al-Attas mulai mendalami dan mendapatkan pemahaman tradisi Islam yang kuat, terutama tarekat. Hal ini dapat dimengerti karena saat itu di Sukabumi telah berkembang perkumpulan tarekat Naksabandi setelah Perang Dunia Kedua. Pada 1946, Al-Attas kembali ke Johor untuk merampungkan pendidikan selanjutnya. Pertama di Bukit Jahro School, kemudian English College pada tahun 1946 sampai 1951. Pada masa itu, dia tinggal dengan seorang pamannya yang bernama Ungku Abdul Aziz ibnu Ungku Abdul Majid, keponakan Sultan dan kemudian menjadi Kepala Menteri Johor modern yang ke-6. Terdorong oleh panggilan batinnya yang mengamalkan ilmunya yang diperoleh di Sukabumi, sekembalinya di Malaysia, Al-Attas memasuki dunia militer dengan mendaftarkan diri sebagai tentara kerajaan dalam upaya mengusir penjajah Jepang. Dalam tradisi kemiliteran ini, Al-Attas telah menunjukkan kecerdasan, sehingga atasannya memilih dia sebagai salah satu peserta pendidikan militer yang lebih tinggi. Beliau belajar di berbagai sekolah militer di Inggris, bahkan ia sempat mengalami pengalaman yang merupakan salah satu akademi militer yang cukup bergengsi di Inggris. Setelah Malaysia merdeka pada tahun 1957, Al-Attas mengundurkan diri dari dinas militer dan mengembangkan potensi dasarnya di bidang intelektual. Untuk saat itu, Al-Attas mengembangkan potensi dasarnya di bidang saat itu Al-Attas kuliah di Universitas Malaya selama 2 tahun. Berkat kecerdasannya dan kesungguhan dalam belajar, ia kemudian dikirim oleh pemerintah Malaysia untuk melanjutkan studi di Institute of Islamic Study McGill University, Kanada dalam waktu yang relatif singkat, yaitu pada tahun 1959 dan 1962. Ia pada tahun 1962 berhasil meraih gelar master dan mempertahankan tesis berjudul Raniri the Wujudiyah of 17th Century Aceh. Dia sangat tertarik pada praktik sufi yang berkembang di Indonesia dan Malaysia, sehingga cukup wajar bila tesis ini ingin ia buktikan bahwa Islamisasi yang berkembang di kawasan tersebut bukan dilaksanakan oleh kolonial Belanda, melainkan murni oleh upaya umat Islam itu sendiri. Pemikiran Syed Muhammad Nahwib Al-Attas. Memahami pemikiran Syed Muhammad Nahwib Al-Attas berangkat dari keprihatinan terhadap penyempitan makna istilah-istilah Islamiyah yang disebabkan oleh westernisasi, mitologisasi, pemasukan hal-hal magis, gaib, dan sekularisasi sebagai jawaban untuk menanggulangi distorsi atau mengembalikannya pada proporsi yang sebenarnya. Maka Al-Attas memperkenalkan dan mengupakan proses dewesternisasi dan islamisasi sebagai langkah awal pembangunan paradigma pemikiran Islam kontemporer
Kemudian yang dimaksud dengan westernisasi adalah pembersihan Islam dari westernisasi. Jika westernisasi dipahami sebagai pembaratan atau mengabdasasi, meniru, atau mengambil alih gaya hidup barat, maka dewesternisasi dipahami sebagai upaya pelepasan suatu dari proses pembaratan, atau dengan kata lain memurnikan sesuatu dari pengaruh barat. Dalam pandangan Al-Atas, dewesternisasi adalah proses mengenal, memisahkan, dan mengasingkan unsur-unsur sekuler, substansi ruh, watak, kepribadian, kebudayaan, serta peradaban barat. Dari tubuh pengetahuan yang mengubah bentuk-bentuk nilai-nilai tafsiran konseptual ini, pengetahuan ini seperti ini disajikan sekarang. Al-Atas sering dikaitkan dengan gagasan tentang islamisasi ilmu. Ia termasuk salah satu yang pertama mengangkat masalah ini. Masalah ilmu amat diyakini sebagai sumber segala masalah yang ada di dunia. Dalam The Westernisation of Knowledge, dimuat dalam Islam dan sekularisme, beliau menjelaskan bahwa masalah ilmu hal yang utama berhubungan dengan epistemologi. Masalah ini muncul ketika sains modern diterima di negara-negara muslim modern. Di saat kesadaran epistemologi muslim amat lemah, menguatnya anggapan bahwa sains modern adalah salah satu cabang ilmu yang otoritas, serta melemahkan pandangan Islam mengenai ilmu itu sendiri. Ini khususnya berlaku pada sumber ilmu, di mana Islam mengakui adanya sumber kebenaran mutlak seperti Al-Quran dan otoritas serta metodologi ilmu. Islam yang juga mengakui intuisi sebagai salah satu jalan terpenting mengenai realitas. Menurut Al-Atas, pada dasarnya tidak ada keberatan besar terhadap hasil praktik sains, namun perlu dilengkapi dengan etika, tetapi ia menolak posisi sains modern sebagai sumber pencapaian kebenaran yang paling otoritas dalam kaitannya dengan epistemologi, karena banyak kebenaran agama yang tidak dapat dicapai oleh sains yang hanya berhubungan dengan realitas empiris. Hanya dalam arti ini sains dapat dipertentangkan dengan agama. Menurutnya, dalam proses membalikan kesadaran epistemologi ini, program islamisasi menjadi satu bagian dari pemecahan masalah ilmu. Pemikiran Al-Atas berangkat dari epistemologi Islam. Menurut epistemologi Islam, Al-Atas menekankan pentingnya intuisi dalam perolehan ilmu melalui proses iluminatif. Intuisi dijabarkan Al-Atas berbeda dengan intuisi yang didefinisikan kebanyakan pemikir-pemikir barat yang hanya menghubungkan intuisi dengan elemen-elemen indrawi seperti yang dikembangkan oleh pemikir barat. Salah satunya adalah Henry Bergson pada tahun 1859 sampai 1941. Epistemologi modern, landasan filosofi dan metode-metode yang dilahirkan oleh ilmu modern, maka semua objek kajian yang menjadi sorotan utama hanyalah berkisar pada sesuatu yang dapat diserap panca indera dan bantuan belaga, padahal masih banyak realitas yang lain sebenarnya memerlukan penelitian yang mendalam untuk mengungkapkannya. Upaya pengungkapan realitas-realitas yang tidak mampu diatasi oleh panca indera maupun alat-alat bantu yang tercanggih memerlukan landasan filosofis lain. Karya-karya Al-Atas di antara lain adalah Ranieri, The Wujudiyah of the 17th Century Aceh, Kuala Lumpur, Monography of the Malaysia Branch of the Royal Asiatic Society, The Mishitim of Hamzah Fansuri, Kuala Lumpur, University of Malaysia Press. Pada tahun 1900, The Corrects Death of the Terengganu Inspiration, Kuala Lumpur Museum Department. Pada tahun 1972, Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu, Comment on the Re-expansion of the Ranieri Hujjaj Aulistic Archive, Kuala Lumpur Department, Islam and Secularism, the oldest known Malay manuscript, and 16th century Malay translation of the Ahad of Al-Nasafi. Selanjutnya, Paradigma to Metaphysics of Islam, and exposition of the fundamental element of the worldview of Islam. Risalah untuk kaum Muslim, Kuala Lumpur International Institute of Islamic Thought and Civilization, Historical Facts and Fiction. Jadi kesimpulannya, Sayyid Muhammad Najib merupakan seorang filsuf. Nama lengkapnya adalah
Nahruib ibnu Abdullah ibnu Muhsin al-Atos dilahirkan di Bogor, Jawa Barat pada 5 September 1931 Masehi. Ibunya bernama Sarifah Rabuan al-Adrus yang asli dari Bogor, masih keturunan bangsawan di Sunda Sekarapura. Sedangkan ayahnya bernama Syed Ali al-Atos, masih tergolong bangsawan di Johor. Bahkan mendapat gelar yang dalam tradisi Islam mendapat gelar tersebut merupakan keturunan Nabi. Sekian, terima kasih.